Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Diani Ayu Pratiwi. Pada kesempatan kali ini kita masih tentang modul Nusantara. Perjumpaan kita kali ini di Kebinekaan ke-12, kita akan membahas tentang kunjungan virtual wisata ke Waduk Riam Kanan. Selamat datang di objek wisata Waduk Riam Kanan. Danau Riam Kanan merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Sultan Adam yang berlokasi di Desa Aranio, Kecamatan Arenio, berupa waduk atau danau seluas kurang lebih 8.000 hektar dengan fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Waduk Riam Kanan berperan penting sebagai pengatur tata air, pencegahan erosi dan banjir. Sebagai objek wisata alam, danau atau waduk ini memiliki bentang alam yang menarik dengan panorama danau, lembah dan bukit di sekelilingnya, serta untuk kegiatan olahraga air lainnya. Pegunungan Maratus yang indah dan hijau mengelilingi Danau Riam Kanan. Di tempat ini ada pembangkit listrik tenaga air PLTA Insinyur Pangeran Muhammad Nor atau yang lebih populer dengan nama Waduk Riam Kanan. Danau luas ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, khususnya di akhir pekan. Jika Anda ingin berkunjung ke danau ini, Anda harus berkendara beberapa menit ke Pelabuhan Klotok yang berada di Jalan Insinyur Pangeran Muhammad Nor, Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Arenio, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Posisinya agak ke bawah sedikit dari kantor Waduk Riam Kanan tadi. Di sana ada pelabuhan kecil bernama Pelabuhan Tiwingan Baru. Danau yang airnya berwarna hijau ini menawarkan pemandangan yang alami dan indah. Danau tersebut dikelilingi perbukitan dan banyak desa yang menawarkan panorama alam yang asri. Suasana tenang sangat terasa, ditambah dengan pemandangan alam di sekitarnya. Pepohonan hijau yang rimbun tampak mendominasi tepian danau serta perbukitan yang mengelilinginya. Di tengah-tengah danau sesekali tampak pohon-pohon kayu terapung yang di sekitar ada jela-jela nelayan setempat. Mereka rupanya di waktu-waktu tertentu menebar jala untuk menangkap ikan yang hidup di danau ini. Semilir angin berhembus menambah kesan damainya kehidupan warga setempat. Di pelabuhan tersebut ada banyak perahu bermotor atau biasa disebut dengan klotok yang siap mengantarkan para wisatawan mengarungi danau tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di Bukit Batu. Lihat foto-foto view di belakang, bagus sekali. Jangan lupa ke Banjarmasin, mampir di Riam Kanan. Banyak wisata yang bagus. Danau ini bukanlah danau yang terbentuk secara alami, tetapi buatan. Menurut sejarahnya, proses pembuatan danau dan waduk ini dimulai pada tahun 1958 silam, diprakarsai oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nor, yang merupakan gubernur pertama kali di Kalimantan Selatan dan mantan Menteri Pekerjaan Umum di era pemerintahan Presiden Soekarno. Waduk tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973. Orang motoris klotok setempat, sebut saja Hasbi, dulu ada 2 desa yang ditenggelamkan tersebut. Kejadian itu sudah puluhan tahun lalu. Menurut cerita orang-orang tua di kampung saya, desanya ada 2 yang ditenggelamkan. Airnya dari Sungai Riam Kanan itu. Penduduknya lalu banyak mengungsi ke berbagai daerah.
Kemudian terciptalah banyak desa-desa di tempat wisata ini, ujar warga desa Tiwilingan Baru ini. Danau ini berada di wilayah Kecamatan Araneo. Awalnya di kecamatan ini ada 2 desa tersebut. Akhirnya penduduk yang menyebar dan terpecah 2 desa ini menjadi 3 desa yang sekarang mengelilingi di sekitaran danau tersebut. Di antaranya ada desa Tiwingan Lama, Tiwingan Baru, Liang Toman, Kalaan, Banuariam, Bunglai, Bukit Batas, Apuai, Rantau Bujur, Balangian, dan lain-lain. Kondisi alam pedesaan tersebut didominasi perbukitan nan hijau mengelilingi danau tersebut. Tak heran jika kemudian pemandangan seperti ini bisa menambah suasana tenang dan syahdu jika Anda berwisata di danau tersebut. Apalagi riak air yang tenang dan jernih serta hijau. Jika Anda ingin menuju tempat wisata Waduk Kriam Kanan ini, Anda harus melewati beberapa trek. Jika Anda memulai perjalanan dari kota Banjarmasin, maka ikuti saja Jalan Ahmad Yani menuju arah ke kota Banjarbaru sejauh 36 km. Ketika tiba di samping bundaran Banjarbaru, Anda bisa mengambil jalan arah Insinyur PHM Muhammad Noor kurang lebih 30 km. Setelah melewati jalan tersebut, Anda akan menuju Danau Waduk Kriam Kanan. Selain bisa menikmati keindahan menarik di sekitar waduk ini, ada juga spot-spot foto yang menarik yang tidak bisa Anda lewatkan begitu saja. Anda bisa menjumpai berbagai lokasi yang menawarkan wisata seperti Bukit Batas, Pulau Pinus, Bukit Batu yang ada di sekitar Waduk Kriam Kanan. Untuk menuju objek wisata tersebut, Anda bisa menggunakan perahu bermesin atau klotok. Tidak berhenti sampai di situ saja, bagi Anda yang gemar dan hobi memancing bisa menyalurkan aktivitas tersebut di waduk ini. Anda bisa memilih sejumlah spot menarik untuk melakukan kegiatan memancing. Cukup membayar biaya perahu saja, Anda akan diantar oleh pemandu untuk bisa memuaskan hobi memancing Anda. Tentunya tak lengkap rasanya ketika menghabiskan waktu di tempat yang indah ini tidak mengabadikan momen-momen yang berharga. Anda bisa dengan mudah bersuap foto untuk mengambil foto bersama dengan latar panorama wisata Waduk Kriam Kanan yang mempesona. Misalnya, pemandangan pepohonan sekitar yang mengelilingi bukit, bahkan keindahan danau yang berwarna hijau. Kerap kali jika berkunjung ke Waduk Kriam Kanan, tetap menjaga keamanan diri dari bahaya. Tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh daerah setempat. Selamat menikmati dan kami tunggu kedatangan Anda di Waduk Kriam Kanan, Provinsi Kalimantan Selatan.